Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya beri judul Banyak Jalan Menuju Roma. Benarkah demikian? Ya, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju rumah kita. Tetapi hanya ada satu jalan untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Benarkah demikian? Mari kita sama-sama baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apakah kita tahu gunanya sebuah jembatan? Jembatan itu berguna untuk dia di tengah-tengah. Jadi jika ada satu jurang yang mungkin memisahkan, disitulah gunanya jembatan agar orang yang ada di sisi A bisa pergi ke sisi B karena ada jembatan. Hal yang sama, karena kita sudah berdosa, kita ini terpisah dari Allah. Siapakah jembatannya itu? Yaitu Kristus. Itulah sebabnya di dalam buku Steps to Christ halaman 23 paragraf yang pertama dikatakan, hanya melalui Kristus kita dapat dipersatukan dengan Allah dengan kesuciannya. Jadi hanya melalui siapa? Hanya melalui Kristus. Kristuslah jembatannya. Kristuslah jalannya. Dikatakan akulah jalan, dia katakan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Kristus ya. Jadi penting sekali kita memahami memang ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak jalan menuju rumah kita, tetapi hanya ada satu jalan untuk kita bisa mencapai kerajaan surga, yaitu melalui Kristus. Itulah sebabnya kenapa Lukas 13 ini mengatakan hal demikian. Jika kita baca Lukas 13 ayat yang ke-22 sampai yang ke-30. Jadi kalau di dalam terjemahan baru Alkitab kita ya, LAI terjemahan baru, di situ perikopnya judulnya siapa yang diselamatkan. Saya ingin meringkaskan, nanti kalau mau silahkan dibaca sendiri. Jadi saat Yesus berjalan keliling dari kota ke kota gitu kan, lalu dia mengajar, ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Apa jawab Yesus? Jawab Yesus seperti ini, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu." Perhatikan jawabannya ya. Ini di ayat yang ke-25, Lukas 13 ayat yang ke-25 ya. Jawaban Yesus. Apa jawaban Yesus ya saat ada orang nih udah ketok-ketok, "Tuhan bukakan pintu," gitu kan. Jawabannya adalah, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Apa artinya dia tidak tahu dari mana kita datang? Bukankah orang itu menemukan pintu itu? Tetapi kenapa Tuhan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang"? Jika kita pernah belajar bahasa Indonesia, kata dari mana biasanya menunjuk kepada sebuah tempat, itu kan ya. Artinya saat dia bilang, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang," itu seperti, kamu ini dari mana, kamu lewat mana, kamu melalui jalan mana, dan aku tidak kenal, gitu kan. Artinya, walaupun ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju rumah kita, hanya ada satu jalan, yaitu jalan kebenaran.
hanya melalui Kristus kita akan bisa menerima keselamatan itu. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya jembatan yang bisa menyatukan kita dengan Bapa kita di surga. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.